Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Winda Pramulyani dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas C. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa sih teman-teman yang dimaksud dengan active learning ini? Nah, jadi teman-teman, active learning ini merupakan suatu pendekatan dalam pengelolaan sistem pembelajaran melalui cara-cara belajar yang aktif menuju belajar yang mandiri. Dan active learning ini juga merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada keaktifan dan partisipasi peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, pembelajaran ini menekankan pada keaktifan siswa selama proses pembelajaran yang tidak hanya ditekankan pada proses ceramah dan mencatat. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada karakteristik active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa sih teman-teman karakteristiknya itu? Nah, jadi karakteristiknya yaitu active learning ini tidak berfokus pada pemutaraan informasi oleh guru, tapi pada aktivitas pembelajaran yang mengedepankan kemampuan berpikir kritis, analisis pada sebuah konsep dan masalah. Nah, active learning juga siswa ini dituntut untuk aktif dalam mengerjakan tugas dalam materi pembelajaran. Nah, active learning juga berfokus pada pendalaman sebuah nilai dan sikap yang berkaitan dengan materi pelajaran. Dan yang terakhir yaitu active learning ini feedback dari siswa bisa dilakukan lebih efektif dan efisien pada saat aktivitas pembelajaran. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, asas ini didominasikan oleh siswa. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada tujuan active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, apa sih teman-teman tujuannya itu? Nah, jadi tujuannya itu yaitu untuk mengembangkan kemampuan berpikir analisis dari siswa dan kapasitas siswa untuk menggunakan kemampuan tersebut pada materi pelajaran yang diberikan. Selanjutnya teman-teman kita lanjut pada peran guru dan peran siswa. Nah, jadi teman-teman, peran guru active learning dalam pembelajaran bahasa Arab ini adalah peran guru tidak begitu dominan untuk menguasai proses pembelajaran, justru hanya berperan sebagai fasilitator untuk memberi kemudahan bagi peserta didik dengan merangsang keaktifannya dalam segi fisik, mental, sosial, emosional, dan sebagainya. Dan tugas guru juga ini bukan hanya untuk menyampaikan materi saja selama proses pembelajaran, namun juga menciptakan kondisi sebagaimana mestinya agar selama proses pembelajaran peserta didik dapat terkondisikan dengan baik untuk mendapatkan materi yang dipelajarinya sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada peran siswa. Apa sih teman-teman peran siswa active learning dalam pembelajaran bahasa Arab ini? Nah, jadi teman-teman peran siswa itu yaitu siswa berperan sebagai subjek belajar selama proses pembelajaran di kelas. Maka yang aktif dalam model pembelajaran ini adalah peserta didik. Peserta didik diberikan kesempatan untuk mencari dan menemukan sendiri apa saja yang akan dipelajarinya. Juga berkesempatan untuk mengembangkan kemampuan keterampilan yang dimilikinya. Nah, selanjutnya teman-teman kita lanjut pada perbedaan antara pembelajaran aktif dan pembelajaran tradisional. Nah, jadi perbedaannya yaitu yang pertama, model pembelajaran active learning itu lebih berpusat kepada siswa, sedangkan model pembelajaran tradisional itu berpusat kepada guru. Yang kedua, pembelajaran active learning menggunakan berbagai strategi untuk melibatkan siswa secara aktif dalam kegiatan belajar, sedangkan pembelajaran tradisional cenderung monoton. Nah, yang ketiga yaitu model pembelajaran active learning ini lebih disukai oleh siswa karena membuat mereka itu lebih jauh aktif dan memberikan kesempatan menunjukkan ide-ide mereka, sedangkan model pembelajaran tradisional itu tidak memberikan kesempatan sedemikian rupa. Nah, jadi begitu teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut pada contoh active learning dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, contohnya yaitu metode ceramah. Nah, metode ceramah ini yang dimana dikombinasikan akan memberikan pengetahuan yang lebih mendalam. Jadi pembelajaran akan lebih mudah dan efektif.
Selain itu, peserta didik juga memberikan 3 modalitas belajar, yaitu visual, auditory, dan kinestetik, sehingga masing-masing peserta didik dapat memaksimalkan potensi yang dimilikinya dengan baik. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya, teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.